Shalom, Tuhan Yesus sudah melihat firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 9 November 2004, yang saya mendalam firman Tuhan, Amsal 28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Ayat yang ke-28, jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian saya cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Firman Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 9 November 2004, mengingatkan kita semua di Amsal 28 ayat yang pertama, orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Jadi orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Ya, khususnya orang-orang yang jalan benar. Ya. Orang fasik lari Bapak Ibu Saudara. Ya. Takut sendiri dia. Ya, karena dia merasa dirinya tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Pengecekan hati namanya. Ya, Roh Kudus bisa mengecek hati kita. Ya, apa yang diperbuat dialah yang menuainya. Setimpal dengan perbuatannya Bapak Saudara. Ya, jadi orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya. Ya. Ini luar biasa firman Tuhan. Ya, makanya hidup dalam Tuhan harus benar. Kalau tidak mau lari dari kenyataan. Tanggung risiko Bapak Saudara ya, di dunia ini, di muka bumi ini. Tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Ya, jadi orang benar merasa aman seperti singa muda, aman hidupnya dimanapun dia berada. Ya, dia merasa nyaman. Jadi orang benar ini dia merasa nyaman, beda dengan orang fasik, ketakutan. Ya, lari dari kenyataan. Takut akan Tuhan. Ya, jadi kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, ya pasti dia menanggung risikonya Bapak Saudara. Ya. Kemudian kita baca di Amsal 28 ayat yang ke-6, lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya. Jadi lebih baik orang miskin bersih kelakuannya. Miskin tapi bersih perbuatannya. Di dalam pergaulannya, omongannya, kata-katanya bisa dipercaya. Itu bersih omongannya Bapak Saudara. Karena Tuhan bisa membaca hati dan pikiran. Bagi kita semua, ya. Ini luar biasa firman Tuhan. Daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun dia kaya. Jadi sekalipun dia kaya tapi berliku-liku jalannya, ya buat apa? Percuma juga. Ya. Menikmati kekayaan tapi berliku-liku jalannya. Ya. Tidak fokus kepada Tuhan. Dia mementingkan dirinya dan mamon-mamonnya. Ya, mamon itu artinya ya seperti uang. Ya. Mengandalkan duit, itu mamon. Kaya, itu mamon. Ya, karena dia tidak fokus kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita baca di Amsal 28 ayat yang ke-14, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Ya, dia berbahagia. Ya. Jadi kalau orang yang berbahagia takut akan Tuhan, tentu besok hari Minggu tanggal 10 November harus gereja Bapak Saudara. Ya, jadi besok hari Minggu tanggal 10 November kita diundang Tuhan gereja di tempat kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus memberkati kita dari hari Senin sampai hari Sabtu, yaitu hari ini tanggal 9. Ya besok kita datang kepada Tuhan, bergereja di tempat kita masing-masing. Bersyukurlah, Tuhan itu baik. Ya, sobat yang setia, Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak, jadi jangan lupa ya, besok gereja.
Ya, saya selalu kirim ayat firman Tuhan di Messenger WhatsApp, saya selalu ingatkan situ. Ya, atas nama Tuhan Yesus, jangan lupa besok gereja, yaitu tanggal 10 November 2024. Ya Bapak Saudara, itu harus itu Bapak Saudara. Tidak boleh disia-siakan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Jadi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Malapetaka menimpa orang yang keras hati itu di dalam Tuhan itu. Ya, dia akan mengalami malapetaka. Karena dia keras hati. Ya, risiko Bapak Saudara. Malapetaka, penyakit, miskin, bodoh, ya, dapat masalah, musibah, dan lain sebagainya. Itu malapetaka akan menimpa dirinya karena mengeraskan hati kepada Tuhan. Ya Bapak Saudara. Ya, jangan keras-keras hati. Ya, hidup ini singkat di dunia ini. Ntar lagi kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Ya. Kemudian kita baca di Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Ya, jadi orang yang dipercaya mendapat banyak berkat. Dipercaya oleh Tuhan, tentu diberkati. Kalau kita sudah dipercaya oleh Tuhan, tentu manusia percaya kita. Itu sudah pasti Bapak Saudara. Ya, jadi orang yang dipercaya mendapat banyak berkat di dalam segala hal. Ya, tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukum. Tidak akan luput dari hukum Bapak Saudara. Yang berniat jadi kaya, kaya dalam curang maksud, kaya dalam korupsi, atau kaya tapi dia super pelit, itu tidak akan luput dari hukum. Setimpal dengan perbuatannya. Ya Bapak Saudara. Kemudian kita baca di Amsal 28 ayat 22. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta. Jadi orang kikir pelit ini dia mengejar harta Bapak Saudara. Bayang. Itu mamon itu. Bukan dia kejar Tuhan Yesus, tapi dia kejar harta. Kikir pelit namanya itu. Ya. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta. Ya, kasihan ya Bapak Saudara. Hidup sia-sia aja. Dan tidak mengetahui bahwa ia mengalami kekurangan. Dia tidak sadar bahwa dia mengalami kekurangan. Padahal dia tergesa mengejar harta. Dia gesa-gesa mengejar harta. Dapat disadari dia mengalami banyak kekurangan. Kurang sehat, ya. Pikiran stres, khawatir. Ya banyaklah Bapak Ibu bisa artikan sendiri. Ya. Kemudian kita baca di ayat yang terakhir, Amsal 28 ayat yang ke-8. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Jadi mereka orang fasik akan binasa. Ya, kemudian bertambah-tambahlah orang benar. Ya, orang benar selalu banyak Bapak Saudara. Ya, orang fasik, ya, sembunyi-sembunyi, kayak di lubang tikus itu, kayak seperti Israel menyerang Hamas itu, sembunyi di gorong-gorong, ya, kayak tikus itu. Tapi dihabisin oleh bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah pilihan Allah. Tidak boleh dimain-main. Lawan Israel, anggaplah lawan Tuhan. Habis semua itu. Ya. Hamas itu. Teroris. Itu. Coba lihat itu, perang di sana itu. Sekarang di Libanon lagi. Mau dihabisin itu. Pemberontak di sana. Ya. Jadi Tuhan pakai bangsa Israel, ya, untuk menghabisi penjahat-penjahat di muka bumi yang tidak jelas asal usul. Ya Bapak Saudara. Jadi saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini. Sabtu 9 November 2024 di Amsal 28 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejarnya, tetapi orang benar merasa aman seperti singa muda. Jika orang fasik mendapat kekuasaan, orang menyembunyikan diri. Tetapi jika mereka binasa, bertambahlah jumlah orang benar. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.